Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Bu Lili. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah setelah memperhatikan video pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan koordinat kartesius dan koordinat kutub dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, menduga koordinat kartesius dan ke koordinat kutub dan sebaliknya dengan cermat dan teliti. Dan yang ketiga adalah menyelidiki koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya dengan cermat dan teliti. Sekarang perhatikan tentang koordinat kartesius. Jika ada suatu titik, di sini misalkan saja titik P, di koordinat kartesius itu dituliskan sebagai x, y. Jadi yang mendatar ini sejauh x dari titik 0,0 dan ke atasnya ini sejauh y. Kemudian kalau titik P ini ditulis dalam koordinat kutub, titik P ini akan menjadi titik R, alfa. R-nya ini adalah jari-jari, sedangkan alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh R dengan sumbu X. Untuk mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, kita perhatikan gambar berikut ini. Jika ada titik P, X, Y, untuk menjadikan R, alfa, maka kita ingat tadi mendatarnya itu X, ke atasnya itu adalah Y, sedangkan R ini adalah jari-jari. X dan Y ini tegak lurus, sehingga ini membentuk sudut siku-siku. Untuk mencari R-nya, kita gunakan rumus Pythagoras, di mana R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, sehingga R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan kita tahu bahwa tangan alfa itu adalah Y per X, sehingga untuk mencari alfanya itu merupakan anti tangan dari Y. Bagaimana sekarang kalau mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius? Langkahnya, jika ada titik P, R, alfa, ini R-nya, untuk dijadikan X, Y, dimana ini R-nya dan ini membentuk sudut alfa, maka kita ingat kembali bahwa cos alfa itu kan X per R, maka X-nya itu jadi R cos alfa. Sedangkan sin alfa berarti adalah Y per R, maka Y-nya ini sama dengan R sin alfa. Jadi untuk P R, alfa menjadi P X, Y, maka rumusnya jadi P R cos alfa, R sin alfa. Saya ingatkan kembali jika ada koordinat kartesius ya, seperti ini. Sudut 0 itu berada di sumbu X yang paling kanan. Kalau kita tarik tegak lurus, maka ini 90 derajat. Tambah lagi 90 menjadi 180 derajat. Tambah lagi 90 menjadi 270 derajat. Tambah 90 lagi menjadi 360 derajat. Kalau sudut negatif itu searah jari jarum jam, jadi negatif 90 derajat itu diukur dari 0 derajat searah jarum jam ke bawah, sama dengan sudut 270 derajat. Kemudian tambah 90 derajat lagi, jadi sini negatif 180 derajat. Kemudian
negatif 270 derajat itu sama dengan 90 derajat. Ini merupakan KD pertama antara 0 derajat sampai 90 derajat, sedangkan KD 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat, sedangkan KD 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir adalah KD 4 antara 270 derajat sampai 360 derajat. KD 2 ini kan antara 90 derajat sampai 180 derajat, maka kita gunakan rumus yang simpel aja, yang menggunakan 180 derajat, jadi dia kurang dari 180 derajat, maka menggunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Sedangkan untuk KD 3 kita gunakan rumus karena lebih dari 180 derajat, 180 derajat ditambah alfa. Sedangkan KD 4 karena antara 270 sampai 360 dan sudutnya itu kurang dari 360 derajat, maka kita gunakan rumus 360 derajat dikurangi alfa. Kalau kita lihat KD 1 ini semua bernilai positif, sedangkan KD 2 yang positif adalah sin atau kosekan, KD 3 tangen atau kotangen, sedangkan KD 4 adalah cos atau sekan. Jadi kita bisa hafal dengan semua sintako. Ya. KD 1 ini nilai X-nya kalau ada titik antara KD 1, misalkan titiknya itu di sini, maka X-nya ini positif dan Y-nya juga positif. Sedangkan kalau ada titik di KD 2, misalkan di sini, itu dia X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan kalau di KD 3, misalkan ada titik di sini, kalau kita tarik ke atas X-nya itu adalah negatif, sedangkan Y-nya kita tarik ke samping itu angkanya adalah negatif. Dan terakhir kalau kita punya titik di KD 4, ini kalau kita cari X-nya ini berarti X-nya positif dan Y-nya negatif. Ini kita gunakan untuk mencari nanti bagaimana mengubah koordinat kutub ke kartesius dan sebaliknya dengan cara yang paling mudah. Kita ke contoh sekarang. Contoh yang pertama, ubahlah menjadi koordinat kutub dari koordinat kartesius P4, negatif 4. Berarti kita cari R-nya dulu. Kalau P4, negatif 4 berarti X-nya itu 4, Y-nya negatif 4. Kita cari R-nya, berarti akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan. 4 kuadrat itu 16, negatif 4 kuadrat juga 16. 16 tambah 16 itu sama dengan 32. Jadi 32 itu kita sederhanakan, bisa kita ubah jadi 16 kali 2. Akar dari 16 itu 4. Sedangkan akar 2 tidak ada, maka tetap kita tuliskan akar 2. Kemudian kita cari sudutnya, alfanya. Kita cari tangennya. Karena X-nya itu 4 kan positif, dan Y-nya itu negatif 4, Y-nya itu negatif. Maka sesuai dengan yang saya terangkan tadi, X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia di kuadran 4. Berarti kita nanti menggunakan rumus 360 derajat dikurangi alfa. Y-nya itu negatif 4, X-nya 4, maka tangan alfanya itu ketemu negatif 4 bagi 4 sama dengan negatif 1. Jadi tangan alfa itu sama dengan negatif tangan yang nilainya 1 adalah 45. Kita gunakan rumus 360 derajat dikurangi 45 derajat. Karena dia di KD 4, jadi alfanya ketemu
315 derajat. Sehingga kita simbolkan bahwa jika P 4, -4, maka koordinat kutubnya menjadi 4⁻², 315 derajat. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ubahlah menjadi koordinat kartesius dari koordinat kutub Hi 6,240 derajat. Kita ketahui bahwa titik Hi ini 6-nya ini merupakan R dan 240 derajat merupakan alfa. Jadi kita lihat alfanya dulu. 240 derajat ini berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Jadi 240 derajat itu berada di KD3. KD3 itu yang positif adalah tangen atau pertangen. Di KD3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi nanti hasil dari koordinat Hi ini nanti negatif X, negatif Y. 240 derajat ini bisa kita ubah menjadi 180 derajat ditambah dengan 60 derajat. Kemudian kita cari X-nya. X rumusnya kan R cos alfa. Jadi X-nya sama dengan 6 cos 240 derajat. Nilai cosnya negatif, maka negatif cos dari 60 derajat. Cos 60 itu adalah setengah. Jadi X sama dengan 6 kali negatif setengah. Sedangkan Y itu sama dengan R sin alfa. Sehingga Y sama dengan 6 sin 240 derajat. Nilai sin di KD3 itu negatif, jadi sin 240 derajat itu sama dengan negatif sin 60 derajat. Sin dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3, jadi Y sama dengan 6 dikalikan negatif setengah akar 3, sehingga ketemu Y sama dengan negatif 3 akar 3. Jadi kesimpulannya, koordinat kartesius dari koordinat kutub Q 6,240 derajat adalah negatif 3, negatif 3 akar 3. Sekarang saya akan mengajarkan beberapa trik mengerjakan soal matematika tanpa mengingat rumus. Kita hanya lihat konsepnya. Contoh, koordinat kutub untuk titik 12,300 derajat adalah berapa? Kalian tidak perlu ingat rumusnya, kalian hanya perlu memperhatikan sudutnya. Sudutnya ini adalah 300 derajat. Kita perhatikan sudut yang 300 derajat. 300 derajat itu berada di antara 270 dengan 360 derajat. Berarti di sini di KD4. KD4 ini X-nya positif dan Y-nya negatif. Sehingga kita cari yang X-nya positif dan Y-nya negatif. Kalau A ini X-nya negatif, berarti sudah pasti salah. B, X-nya negatif, salah. C, X-nya negatif, salah. D-nya ini X-nya positif, Y-nya negatif, mungkin betul. Sedangkan E, X-nya positif, Y-nya positif. Berarti E-nya ini salah. Jadi jawabannya adalah D. Cukup mudah bukan? Berarti kita tidak perlu oret-oret, cukup 1 menit. Contoh berikutnya, yaitu contoh keempat. Kita ganti soalnya. Koordinat polar untuk titik negatif akar 6, akar 2 adalah koordinat polar itu sama dengan koordinat kutub. Dilihat X-nya ini titik. Kalian cukup melihat titiknya ini. X-nya negatif, Y-nya positif. Kita ingat kembali dari soal tersebut, X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti di sini di antara
sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Kita lihat optionnya. Option yang A 60 derajat kan tidak terletak antara 90 sampai 180. Berarti dia salah. Option B 150 derajat antara 90 sampai 180. Berarti mungkin benar. Option C ini 300 derajat juga tidak antara 90 sampai 180. Option D ini juga tidak antara 90 sampai 180. Option E juga tidak terletak pada 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Cukup mudah kan? Tanpa oret-oretan, cukup 1 menit selesai. Nah, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.